Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran 6. Muatan pelajaran yang ada di dalamnya adalah PPKN KD 3.2, SBDP KD 3.2, dan Bahasa Indonesia KD 3.7. Tujuan pembelajaran 1, diharapkan siswa mampu membuat sebuah ringkasan. Yang kedua, diharapkan juga siswa mampu memahami dampak pelaksanaan kewajiban terhadap masyarakat, terhadap lingkungan ya. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis dan menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, siswa mampu memahami kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang kelima, siswa mampu memahami interval nada dan juga memahami syair di situ tentang menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Anak-anak, mari kita membaca teks berikut ini dengan teknik membaca memindai yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kelima. Silahkan dibaca, bisa juga dibaca di buku paketnya halaman 49. Bacaan tersebut disebut dengan bacaan teks non-fiksi. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu teks non-fiksi? Ya. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. Yang pertama, non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Nah, dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia tadi, ya, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut. Nah, ini formatnya ya. Bagaimana kondisi umum alam Indonesia, kemudian ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Kita jawab bersama-sama di sini, ya, jawaban dari keadaan alam Indonesia. Kondisi umum alam Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau. Kemudian Indonesia memiliki iklim tropik basah, memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian apa ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia? Ciri yang pertama, curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Kemudian memiliki 400 gunung api dengan 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Ciri khusus yang kedua, Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Kemudian puluhan patahan aktif. Ciri khusus yang ketiga, terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua. Indonesia itu termasuk negara dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Ya, baca artikel berikut tentang banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasi pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Ya, banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir.
Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar, beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahyat, seorang ahli arkeologi dan pelestarian Kota Tua Jakarta. Analisislah informasi yang disajikan di artikel di atas. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Nah, di dalam kota itu, ya, kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Akibat kewajiban tersebut tidak ditunaikan, lingkungan menjadi kotor, penuh dengan sampah. Kemudian, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, nah di sini sebenarnya bisa kita bahas dalam kelompok ya, atau kita diskusikan. Tapi kita jawab bersama-sama di sini ya. Kewajiban untuk menjaga kebersihan itu antara lain 1. Melaksanakan program 3M, menutup, menguras, mengubur. Kemudian dalam mengurangi dampak penyakit demam berdarah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah dengan program daur ulang limbah seperti bank sampah, menjaga kebersihan lingkungan rumah baik di dalam rumah maupun di luar rumah, serta lingkungan sekitar rumah. Yang terakhir, menjaga kelancaran air selokan di sekitar rumah. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan kewajiban dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apa saja nih kewajiban petugas piket? Ya, yang pertama, memantau dan meletakkan sepatu pada lemari sepatu atau rak sepatu ya, di sekolah kita udah disediakan. Kemudian menguras atau mengurangi genangan air di lapangan, membersihkan teras sekolah, membersihkan lemari atau rak sepatu yang disediakan, mengepel lantai jika kotor dan sebagainya. Nah, untuk tugas kalian bisa dikerjakan di buku tulis ya. Tuliskan kewajiban kalian dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Misalnya di lingkungan rumah, apa kewajiban kalian untuk menjaga kebersihan? Lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Tuliskan masing-masing satu saja, ya. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Kalian perhatikan teks lagu berikut ya, bersih dan sehat. Di situ teksnya menceritakan tentang bersih itu pasti sehat. Oke. Alhamdulillah itu aja yang bisa Ustazah sampaikan di pembelajaran 6 kali ini. Jangan lupa setiap selesai subtema kita akan mengadakan PH ya. Insyaallah PH-nya kita laksanakan besok. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.